Oke, kita lanjut ke video kedua ya teman-teman semuanya. Kayaknya videonya terpisah karena tadi ada sedikit kendala. Tadi saya sudah merekam sebenarnya, namun tiba-tiba ternyata saya tidak merekam. Saya salah pencet sepertinya. Jadi kita ulang lagi bikin videonya, troubleshootingnya. Jadi yang pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Sakunak Wijaya ya. Lalu kita di sini akan melanjutkan lagi ya tentang lab. Sebelumnya kan kita udah ngebahas 1.1.2 ya tentang troubleshooting IPv6 dan IPv6 isu. Lalu juga sekarang kita akan membahas troubleshooting ya. Troubleshooting untuk troubleshooting bukan yang ini ya, kayak yang ini ya, troubleshooting untuk static routing ya. Ya, di sini ya. Troubleshooting untuk static routing di sini. Oke. Sekarang yang pertama-tama ya, yang pasti kita akan melakukan yaitu show running config untuk menilai apa dulu yang salah yang ada pada setiap router seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama-tama di router 1 ya, kita akan melihat dulu di bagian sini ya, apakah ada yang kesalahan. Nah, setelah saya cek di video sebelumnya gak kerekam, setelah saya cek ternyata static routernya ada yang salah, hanya ada 10.10.23.0 dan tidak ada ke 10.10.3.0 ya. Bisa lihat di sini. Ya, 10.10.3.0. Sebentar. Jadi tidak ada 10.3.0 ya. Jadi yang di bukan yang ini, mana sih tadi? Yang ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa di sini tidak ada 3.0 ya, teman-teman. Kalau bisa kita lihat juga di ini kita taruh sini dulu. Kalau 3.0 itu ada di sini, berarti dia tidak ada perintah untuk ke sini ya. Jadi ini tidak terhubung ke sini seperti itu. Lalu diagnosis juga link serial ya. IP phenomenon route ini dia diarahkan ke link serial, bukan lewat via R2 ya, via ke sini. Jadi dia langsung lewat sini, bukan lewat sini ya. Arti yang kita benarkan adalah kita hapus di IP6 route 2 ini ya. Lalu nanti kita tambahkan yang baru IP6 route-nya, dan juga tambahkan yang baru juga untuk IP route ke 3.0 ya. Nah, oke, kita udah dapat analisis di R1. Sekarang kita lanjut lagi di R2 ya. Nah, di R2 itu adalah yang ini. Oke, kita enter dulu, kita ya seperti ini. Show running config dulu ya. Nah, setelah di show running config, teman-teman semuanya, kita bisa lihat bahwa ya ada root ke 10.10.1.0 tapi tidak ada ke 10.10.3.0 ya. Berarti dia tidak ada arah ke sini. Berarti sini nggak bisa ke sini karena tidak ada arah ke sini. Oleh karena itu nanti kita akan menambahkan IP root untuk ke situ ya, seperti itu. Lalu lanjut lagi kita ke IPv3 ya. IPv3 itu masalahnya ada di bagian serial ya. Ya, bisa kita lihat juga di sini. Di sini ya. IPv rootnya sudah benar ya. Di sini sudah benar. Namun IPv6-nya dia masih di via serial. Nanti berarti kita akan hapus IPv6 yang di sini. Lalu nanti kita akan masukkan dengan serial yang benar seperti itu. Oke, berarti kita langsung kerjakan di bagian sini ya. Kita masuk ke konfigur terminal. Lalu kita kerjakan. Kita pertama tambahkan IP root dulu ya. IP root ke
10.10.10.3.0. Wah, kebanyakan. 3.0 ya. Lalu kita masukkan subnetnya. Oke, lalu kita 10.10.10.12.2 seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, selalu kita hapus ya ke arah serial tadi, IPv6. Kita langsung copy aja ya, biar tidak kelamaan juga videonya. Copy, kita hapus dulu ini. Oke, langsung kita paste ya. Seperti ini kita hapus ya. Sekarang kita tambahkan IPv6 yang ke arah atas ya. IPv6 route-nya ke arah atas itu benar DB8 2001 DB8 ininya jadi 12.2 ya. Sini kita ubah jadi 12.2. Oke, enter. Selesai ya. Lanjut lagi kita ke R2 ya, lanjut ke R2. Ini sudah tadi kita lihat ya. Masuk ke configure terminal. Kita akan tambahkan static root. Oke. Kita akan tambahkan static root saja ya. Masuk ke configure terminal. Oh, udah, sorry. IP root 10.10.10.3.0 ya. Lalu 255.255.255.0 begini. Lalu kita masukkan dia mau masuk jalur mana. Titik 2.23.0.2 sorry kebanyakan ya. Oke. Lalu kita tambahkan lagi IPv6. DB8 ya, 0 terus 3 juga, habis itu 164 spasi 2001 DB8 0 23. Oh, sebentar, saya cek lagi ya. Saya takut gak kerekam. Oke, kerekam ya. 0.23.22.2 seperti ini. Lalu kita add exit. Saya untuk R2 dan masa sudah kelar. Kita cek coba ya, apakah sudah kehapus. Nah ya, di sini sudah bagus ya, sudah benar, sudah kita tambahkan juga tadi. Lalu yang terakhir yaitu yang ada di R3. Yang ada di R3 tadi kita hapus ya, hapus IP root ini. Lalu kita tambahkan IP root yang terbaru ya. Berarti kita cukup mudah aja sih, config terminal, kita no ini ya, kita paste aja ini. Kita copy, lalu kita taruh sini. Oke. Down ya. Sekarang kita tinggal tambahin aja IPv6-nya yang baru. Ini kita ubah jadi gateway jadi 23 seperti ini ya. Oke. Dan selesai. Oke. Nah, jadi untuk troubleshooting untuk lab troubleshooting static routing itu hanya segitu saja. Dan setelah itu lab 1.1.2 juga sudah selesai ya, yang tadi yang kita kerjakan juga. Dan itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan juga pengerjaan troubleshootingnya, mohon maaf jika masih ada yang mungkin kurang dalam penyampaian ataupun masih pengerjaannya salah dan masih banyak kurangnya. Saya Sakuran Perdana Wijaya, mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.